Pernah kebayang nggak sih, sebuah momen dalam sejarah di mana kelihatannya satu pihak itu kalah telak, tapi ternyata itu adalah sebuah langkah super jenius. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu momen paling menentukan itu. Perjanjian Hudaybiyah, sebuah kesepakatan yang awalnya bikin banyak orang garuk-garuk kepala karena kelihatan seperti sebuah kemunduran. Dan ini bukan cerita dongeng ya, semua yang akan kita bahas ini sumbernya jelas dari catatan-catatan sejarah otentik persis seperti teks kuno yang lagi Anda lihat ini. Justru dari sinilah kita tahu setiap detail dari drama luar biasa yang akan kita telusuri bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari perjalanan yang jadi pemicu semuanya, lalu masuk ke negosiasi yang super tegang, kita lihat momen ikrar yang dramatis, terus kita bedah perjanjiannya yang penuh kontroversi, sampai akhirnya kita bongkar. Kenapa ini justru disebut kemenangan besar? Oke, kita mulai ya ceritanya. Jadi, ini kejadiannya di tahun ke-6 setelah hijrah. Waktu itu, Nabi Muhammad dan para pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Niatnya baik, mau ziarah damai. Tapi sama suku Quraisy yang berkuasa di Mekah, niat baik ini malah dianggap sebagai ancaman. Coba deh bayangin situasinya. Ada 1.400 orang berangkat dari Madinah. Niat mereka tuh damai banget. Kelihatan dari pakaian ihram mereka yang sederhana. Dan senjatanya cuma pedang yang disarungin. Jelas banget kan ini bukan mau perang. Tapi pas sampai di perbatasan Mekah, bom, jalan mereka diblokir sama pasukan Quraisy bersenjata lengkap. Suasananya langsung tegang. Nah, disinilah situasinya jadi menarik. Bukannya langsung perang, yang terjadi selanjutnya justru adu diplomasi. Mereka berhenti di satu tempat namanya Hudaybiyah, dan disitulah negosiasi tingkat tinggi dimulai untuk mencari jalan keluar. Jadi pihak Quraisy ini penasaran sekaligus curiga. Mereka kirim utusan pertama, namanya Budail ibn Warqa, buat intip dulu situasinya. Dan ini baru babak pertama dari drama diplomasi yang panjang dan bakal menguji kesabaran semua pihak. Dan pesannya Nabi Muhammad jelas banget, gak berubah-ubah. Tiap ada utusan yang datang, jawabannya selalu konsisten. Kami datang bukan untuk perang, tapi untuk umroh. Ini kontras banget kan sama sikap Quraisy yang udah siap tempur dari awal? Catatan sejarah kayak gini nih, yang bikin kita tahu detailnya. Prosesnya itu gak simple loh. Utusan bolak-balik, bawa pesan, bawa syarat, lapor lagi ke pemimpin. Ini benar-benar kayak main catur diplomasi. Setiap langkahnya penuh perhitungan dan sangat menegangkan. Nah, buat nunjukin kalau mereka benar-benar serius dan niatnya baik, kaum muslimin ngambil langkah yang wah berani banget. Mereka kirim utusan sendiri. Utsman bin Affan langsung masuk ke kandang singa, ke jantung kota Mekah untuk bicara langsung sama para pemimpin Quraisy. Tapi situasi yang udah tegang ini malah makin menjadi-jadi. Semua gara-gara satu rumor. Dan rumor ini memicu salah satu momen paling dramatis dan menentukan dalam sejarah awal Islam. Coba deh, posisikan diri Anda di sana. Utusan yang Anda kirim, Utsman, kok gak balik-balik ya? Tiba-tiba ada gosip nyebar kayak api. Utsman dibunuh. Gimana perasaannya? Apa yang bakal Anda lakuin? Nah, ini yang dirasain oleh ribuan orang di sana. Reaksi mereka? Kompak, semua 1.400 orang yang percaya utusan mereka telah tiada langsung berkumpul di sekitar Nabi Muhammad. Mereka siap membuat sebuah ikrar. Momen ini super penting, namanya Bai'at al-Ridwan. Dan ini bukan sumpah main-main ya, ini janji setia sampai mati, gak akan lari. Ini adalah pesan yang kuat banget buat Quraisy, kami ini satu, kami solid, dan kami siap hadapi apapun. Dan sumber-sumber sejarah ini ngasih kita gambaran yang jelas banget. Bayangin, mereka semua ngumpul di bawah pohon, satu-satu maju untuk bersumpah setia. Ini benar-benar unjuk kekuatan dan kesetiaan yang bikin pihak lawan pasti mikir dua kali. Nah, unjuk kekuatan tadi tuh berhasil. Pihak Quraisy jadi sadar kalau situasinya ini serius banget dan krisis pun mereda. Tapi, solusi yang akhirnya muncul itu, jujur aja bikin banyak pengikut kaget dan kecewa berat. Jadi, ternyata rumor tadi salah, Utsman selamat, cuma memang ditahan lebih lama aja. Setelah dia balik, Quraisy langsung kirim negosiator jagoan mereka, Suhail bin Amr, untuk merancang sebuah perjanjian. Nah, disinilah poin-poin kontroversial itu mulai dibahas. Oke, jadi kenapa sih perjanjian ini kontroversial banget? Coba kita bedah. Pertama, niatnya mau ziarah tahun ini, disuruh pulang dulu, balik lagi tahun depan. Kedua, gelar Rasul Allah minta dihapus dari teks perjanjian. Dan yang paling bikin nyesek, soal pengungsi. Kalau ada orang Mekah gabung ke Muslim, harus dibalikin. Tapi kalau ada Muslim balik ke Mekah, gak usah dibalikin. Gak adil banget kan?
Pantas aja banyak yang ngerasa ini kayak penghinaan. Nah, omongannya Suhel bin Amr ini ngejelasin banget kenapa mereka ngotot. Dia bilang intinya, kalau kami ngakuin kamu itu Rasulullah, ya dari awal juga kami nggak bakal halangin kamu. Jadi, nulis gelar itu di perjanjian sama aja kayak mereka menyerah total. Dan mereka belum siap untuk itu. Oke, pertanyaannya sekarang, dengan semua syarat yang kelihatannya ngerugiin banget itu, kok bisa-bisanya perjanjian ini disebut kemenangan? Nah, ini dia bagian paling keren dari cerita ini. Di saat para pengikut lagi pada kecewa berat, turunlah wahyu yang mengubah cara pandang semua orang. Perjanjian ini disebut sebagai Fatan Mubena, yang artinya kemenangan yang nyata. Ini seolah-olah ngasih tahu, hey, jangan lihat ruginya sekarang, lihat untungnya nanti. Terus menangnya di mana? Yuk kita lihat gambaran besarnya. 1. Legitimasi. Untuk pertama kalinya, Quraisy mau duduk semeja dan negosiasi. Itu artinya mereka udah diakui setara. 2. Perdamaian. Ada gencatan senjata 10 tahun, nggak ada lagi perang, jadi dakwah bisa jalan terus dengan aman. Dan hasilnya luar biasa. Jumlah orang yang masuk Islam dalam 2 tahun setelahnya lebih banyak dari semua tahun sebelumnya digabung. Terakhir, suku-suku lain jadi bebas milih mau gabung ke pihak mana, dan ini mengubah total peta politik di sana. Jadi, kisah perjanjian Hudaybiyah ini ngajarin kita pelajaran penting banget soal strategi dan visi jangka panjang. Ini bikin kita mikir, kadang-kadang sebuah kompromi itu bukan berarti kita kalah kan? Mungkin aja itu adalah sebuah langkah mundur sesaat untuk sebuah lompatan yang jauh lebih besar ke depan. Sebuah kemenangan cerdas yang nggak semua orang bisa lihat saat itu juga.